L18 セット。 Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Kalian pernah nonton anime The Top Secret nggak? Emang jarang sih ya yang nonton anime itu. Jadi film yang akan dialurkan kali ini adalah adaptasi dari anime yang berjudul Himitsu The Top Secret karangan Reiko Shimizu. Film ini menceritakan tentang penyelidikan kasus kriminal dengan membuka kenangan orang yang sudah meninggal dengan men-scan otaknya. Alur film ini akan membuat kita selalu menunggu-nunggu kebenaran di balik sebuah peristiwa. Film ini dibintangi oleh Masaki Okada sebagai Iko Aoki, Toma Ikota sebagai Tsuyoshimaki, dan aktris cantik Lisa Oda sebagai Kinoko Suyuguchi. Tapi ada juga karakter yang hanya ada di film live action ini, tidak dalam manga maupun animenya, seperti Shunsuke Manabe yang diperankan oleh Nao Omori. Dan seperti biasa, karakter yang lain akan dijelaskan seiring berjalannya alur film ini. Bagaimana keseruan dan ketegangannya? Ini dia, Himitsu The Top Secret Live Action 2016. Selamat menikmati. Di awal film kita disuguhkan penyelidikan kepada seorang gadis muda yang menjadi korban pembunuhan. Ini adalah Iko Aoki, seorang penyidik forensik, dan ini adalah Shunsuke Manabe, seorang detektif. Mereka sedang menyelidiki siapa pembunuh dari wanita tersebut. Di sisi lain ada sebuah seminar yang diadakan oleh penyidik forensik yang disebut tim ke-9. Seorang anggota tim ke-9 memberikan cara kerja tim ke-9 dalam membuka ingatan seseorang yang sudah meninggal yang mereka sebut MRI atau Memory Reproduction Imaging Investigasi Teknik atau teknik investigasi memproduksi ulang ingatan. Di sana juga ada direktur dan penanggung jawab tim ke-9 yaitu Tsuyoshimaki. Dia menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepadanya tentang tim ke-9. Kemudian Aoki bertemu dengan Takashi Imai, salah satu tim penyidik forensik ke-9 atau tim ke-9. Aoki dibawa ke markas tim ke-9. Di sana dia diperlihatkan isi otak atau ingatan dari wanita yang menjadi korban pembunuhan yang dia selidiki. Dalam ingatannya nampak sangat jelas siapa pembunuhnya. Beberapa saat kemudian Maki dan wakil direktur tim ke-9 yang bernama Yasufumi Okabe datang. Dia merekrut Aoki untuk masuk di tim ke-9 karena kemampuan yang dia miliki. Namun ada tes terakhir untuk Aoki, yaitu dengan memindai otak pelaku pembunuhan satu keluarga yang bernama Koichi Suyuguchi. Menurut para penyidik, ada kejanggalan dalam kasus itu. Koichi menjadi tersangka pembunuhan keluarganya sendiri, yaitu ibu, istri, dan anaknya. Namun ada satu anak yang masih menjadi misteri, yaitu anaknya yang bernama Kinoko Suyuguchi. Pernyataan Koichi bahwa Kinoko sudah dia buang ke laut tidak ada buktinya. Oleh karena itu, setelah dieksekusi mati, dia diserahkan kepada tim ke-9 untuk dibedah kepalanya dan di-scan otaknya untuk mengetahui kenangan masa lalunya. Ini adalah Yukio Miyoshi, penyidik tim ke-9 yang bertugas membedah kepala orang yang akan di-scan otaknya. Mula-mula kepala Koichi dibelah dengan pisau bedah, kemudian tempurung kepalanya dibuka sehingga otaknya terlihat. Setelah itu dipasang alat pen-scan di otaknya. Di ruang sebelah sudah ada Aoki yang siap untuk pemindaian otak Koichi ke otaknya. Setelah itu nampak jelas kenangan masa lalu Koichi selama hidupnya. Wanita berkacamata ini adalah Nanako Amachi. Dia ahli dalam membaca gerakan bibir seseorang sehingga saat melihat kenangan orang yang sudah di-scan, dia bisa menerjemahkan apa yang dikatakan orang itu. Karena meski isi otak orang bisa tampil gambarnya dalam komputer, namun tidak ada suaranya. Setelah itu terungkap sebuah fakta yang sangat mencengangkan, yaitu pembunuh sebenarnya ternyata bukan Koichi, melainkan putri sulungnya yang bernama Kinoko yang dinyatakan mati dan dilempar ke laut. Akhirnya satu fakta ini membuat tim ke-9 ingin mengangkat kembali kasus pembunuhan yang terjadi dalam keluarga Koichi Suyuguchi yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Namun komite penasihat hukum menolak permintaan itu karena akan merusak sistem hukum yang sudah berlaku. Kemudian Aoki meminta izin kepada Maki untuk menyelidiki dan mencari bukti untuk menangkap Kinoko. Dan Maki mengatakan bahwa dia boleh melakukan investigasi ulang kasus ini, tetapi yang menangani harus bukan dari tim ke-9. Setelah itu Aoki mencari Shunsuke Manabe untuk meminta bantuan kepadanya karena dia yang menangkap Koichi dan membuatnya masuk ke penjara hingga dieksekusi. Namun Manabe menolak.
Tetapi Aoki mempunyai file saat Manabe menangkap Koichi di rumahnya dan jam tangan yang dia pakai ternyata milik Koichi. Video hasil scan otak Koichi diperlihatkan kepada Manabe dan dia tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya dia mau bekerja sama dengan Aoki. Fakta lain yang didapat dari ingatan Koichi adalah bahwa Kinoko adalah psikopat yang suka bergonta-ganti laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya. Supaya mudah dan juga aman, kita sebut saja hal itu dengan istilah onyin. Setelah itu, penyelidikan kasus Kinoko pun dimulai. Dalam penyelidikan itu diketahui ada 7 orang laki-laki yang pernah melakukan onyin dengan Kinoko. Diawali dengan seorang laki-laki yang diduga mensuplai morfin kepada Kinoko. Morfin adalah obat yang masuk dalam kategori narkotika. Laki-laki itu kemudian menceritakan bahwa dia sebenarnya menyukai adik Kinoko yang bernama Asako. Suatu hari saat dia ke rumah Asako hanya ada Kinoko. Lalu dia dipaksa oleh Kinoko untuk melakukan onyin dan ternyata ada ayah Kinoko yang juga menyaksikannya. Di sisi lain, Maki dan wakilnya yang bernama Yasufumi Okabe mendatangi seorang psikiater yang pernah memberikan morfin kepada Kinoko. Dia bernama Junichiro Saito. Dia mengetahui tentang masa lalu Maki dengan seorang penjahat yang bernama Kiyotaka Kainuma yang dari awal menjadi misteri dan apa sebenarnya hubungannya dengan Maki masih belum bisa diketahui. Beberapa hari kemudian Kinoko menampakkan diri setelah ayahnya dieksekusi. Dia menyewa seorang pengacara yang bernama Kinoshita. Kinoshita mengatakan bahwa Kinoko ditemukan oleh seseorang yang bernama Nagochishaki di sebuah kota yang bernama Kai dalam keadaan hilang ingatan. Manabe dan Aoki yang mendengar itu langsung mendatangi Kinoko. Saat bertemu dengan Kinoko, di sana juga ada Kinoshita. Dia mengatakan bahwa Kinoko hilang ingatan gara-gara syok melihat pembantaian yang dilakukan oleh ayahnya. Padahal Manabe dan Aoki sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari ingatan otak Koichi. Keesokan harinya, tim ke-9 mendapatkan panggilan dari Kinoko agar Maki segera menemuinya. Saat sampai di sana, dia menampakkan sifat aslinya yang seram, ciri khas psikopat. Dia juga memberikan sebuah berita tentang Kainuma yang sudah membunuh 28 orang dan berakhir dengan bunuh diri dalam penjara. Nampaknya memang ada sesuatu yang sangat penting antara Maki dan Kainuma. Kinoko mengancam Maki dengan wajah seramnya. Kemudian Aoki dan Maki pergi dari sana dengan perasaan tidak menentu. Apalagi Aoki yang ingin segera menangkap Kinoko. Namun bukti masih belum ada untuk menangkapnya. Sedangkan bukti ingatan dari Koichi yang ada di tim ke-9 tidak bisa digunakan. Aoki sangat penasaran dengan Kainuma. Siapa sebenarnya dia? Akhirnya dia mencari tahu dan bertanya kepada Yukio Miyoshi. Kemudian Yukio menceritakan asal mula terbentuknya tim ke-9 oleh 2 orang sahabat yaitu Katsuhiro Suzuki dan Tsuyoshi Maki. Katsuhiro adalah pacar Yukio. Dia mengalami insiden saat memindai ingatan Kainuma. Dia menjadi gila karena tidak kuat menahan perasaannya. Jadi orang yang dipindai sebuah ingatan seseorang kepadanya akan mengalami perasaan yang sama. Terlebih lagi Kainuma ini adalah seorang penjahat yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana dia dan apa sebenarnya yang dia lakukan serta apa hubungannya dengan Maki. Hanya Katsuhiro yang mengetahuinya hingga akhirnya dia menjadi gila. Dia gila setelah melihat isi otak Kainuma. Dengan keadaan yang sangat memaksa sehingga Maki terpaksa dan spontan menembak Katsuhiro hingga dia tewas. Sejak saat itu, tim ke-9 sulit untuk meresmikan diri dalam struktur tim penyelidik. Suatu hari, Manabe hendak mendatangi orang kedua dari ke-7 laki-laki yang pernah berhubungan dengan Kinoko. Namanya adalah Yamaguchi. Saat menelpon Aoki, tiba-tiba kejadian yang tak terduga terjadi. Yamaguchi yang dicari oleh Manabe jatuh dari lantai atas tepat di depan matanya dan langsung tewas. Kemudian tim ke-9 menyelidiki penyebabnya dengan cara seperti biasanya yaitu membedah otaknya dan melihat ingatannya. Dalam ingatan Yamaguchi, tim ke-9 melihat dia dalam sebuah asrama dan beberapa orang yang semuanya berjumlah 9 orang. Mereka diberi minuman yang berupa garam barbital dan dihipnotis oleh seorang pria. Nanako menerjemahkan apa yang dikatakan oleh pria itu. Setelah Maki melihatnya dengan seksama, ternyata pria itu adalah Kiyotaka Kainuma. Segera setelah itu, mereka melakukan penangkapan kepada Kinoko. Saat diinterogasi, Kinoko menanggapi semua pertanyaan dengan santuy sehingga membuat penyidik kesal dan geram, terutama Manabe. Karena tidak bisa membuat Kinoko mengakui kejahatannya, akhirnya dia dilepas kembali. Suatu hari Maki meminta Yukio untuk melihat ingatan Katsuhiro supaya bisa melihat isi otak Kainuma, karena hanya Katsuhiro yang sudah melihat ingatan Kainuma. Sebegitu berbahayanya ingatan Kainuma sehingga Katsuhiro sangat melarang Maki untuk melihatnya. Bahkan dia menembak kepala Kainuma yang sudah mati sesaat sebelum dirinya juga mati. Sebelum itu, Maki menceritakan kepada Yukio awal mula dia bertemu dengan Kainuma. Waktu itu Maki datang ke sebuah gereja. Di sana dia melihat Kainuma hendak mengambil dompet milik jamaah yang tertinggal.
Namun Maki mencegahnya dan menggantinya dengan uang seraya mengatakan kepada Kainuma baik dan jahat hanya ada dalam pikiran. Dan 1 tahun setelahnya Kainuma melakukan pembunuhan terhadap anak kecil. Sejak saat itu dia terus melakukan pembunuhan hingga mencapai 20 orang dan akhirnya dia dijebloskan ke penjara dan mati bunuh diri. Setelah itu Yukio melakukan pembedahan kepada jasad Katsuhiro. Kali ini Maki meminta kepada yang lain untuk tidak melihat ingatan Katsuhiro di monitor. Maki ingin hanya dia yang melihatnya. Dalam ingatan Katsuhiro, dia melihat ingatan Kainuma saat melakukan pembunuhan sadisnya. Dia juga melihat Kinoko yang diberikan kalung oleh Kainuma dan dihipnotis bersama dengan teman-temannya yang berada di asrama. Masih belum jelas juga apa motifnya, tapi yang jelas Kinoko menjadi psikopat karena pengaruh dari Kainuma. Selama 5 jam dia berada di ruangan itu sendirian melihat ingatan Katsuhiro. Karena khawatir kepada Maki, Yukio memaksa Yosufumi untuk melihat ingatan Katsuhiro juga. Dan akhirnya mereka pun bersama-sama melihat ingatan Katsuhiro dan Kainuma. Mereka melihat di dalam penjara Kainuma mengirim pesan kepada Maki seakan-akan dia tahu bahwa ingatannya akan dilihat oleh Maki dan timnya. Sebelum bunuh diri, dia mengatakan bahwa 28 orang yang telah dia bunuh adalah hadiah dari Tuhan karena Maki meloloskan dia. Setelah itu Maki melihat ingatan Katsuhiro beberapa saat sebelum dia mati. Katsuhiro menembak kepala Kainuma dan menyuruh Maki untuk meledakkan kepalanya hingga akhirnya Katsuhiro pun mati. Para tim ke-9 juga melihat itu termasuk Yukio, pacar Katsuhiro. Dari itu semua akhirnya tim ke-9 tahu bahwa Kinoko dan Kainuma mempunyai hubungan. Di sisi lain, Manabe mendapati kasus seseorang yang buta yang mati tertabrak truk bersama dengan anjingnya. Setelah diselidiki, ternyata dia merupakan teman masa kecil Kinoko. Oleh karena itu, Manabe menduga bahwa itu adalah perbuatan Kinoko. Setelah itu, Manabe mendatangi rumah Kinoko. Saat sampai di sana, dia disambut dengan santai oleh Kinoko. Tak lama kemudian, Aoki datang. Di sana, dia menemukan Manabe akan menembak Kinoko karena sudah tidak tahan dengan semua perbuatannya, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Kemudian dalam keadaan yang sama-sama spontan mereka saling menembak dan akhirnya sama-sama tumbang namun belum mati. Saat itu wajah licik Kinoko mulai terlihat. Dia mempengaruhi Manabe yang memang sudah putus asa hingga akhirnya dia meledakkan kepalanya sendiri. Setelah itu Kinoko menelpon Maki agar segera datang menjemput Manabe yang sudah tewas dan Aoki yang sedang sekarat. Beberapa waktu kemudian Maki datang bersama dengan Yosufumi. Mereka berdua disambut dengan wajah erotis licik Kinoko. Selang beberapa saat, anggota kepolisian yang lain datang dan membawa jasad Manabe dan Aoki yang sedang sekarat ke rumah sakit. Aoki yang kritis dan hampir mati ternyata masih bisa diselamatkan. Tetapi anehnya, dia dijenguk oleh Kinoko. Dan sesaat sebelum Kinoko keluar, dia mencium Aoki yang sedang berbaring. Pada kasus kematian seseorang buta yang tak lain adalah teman masa kecil Kinoko yang mati tertabrak truk bersama dengan anjingnya, tim ke-9 tidak bisa melihat isi otak tersebut karena orang buta tidak memiliki gambaran ingatan. Tetapi akhirnya mereka membedah otak anjingnya dan melihat ingatan anjingnya tersebut. Di situ mereka menemukan sebuah fakta bahwa sebenarnya seseorang itu dibunuh oleh Kinoko dengan cara anjing seseorang yang buta itu ditarik hingga ke pinggir jalan sehingga saat si buta itu berada di tengah jalan ada truk yang menabraknya bersama dengan anjingnya. Di samping itu mereka juga menemukan sesuatu yang akan mengantarkan mereka kepada sebuah bukti untuk menangkap Kinoko, yaitu rumah yang di depannya terdapat banyak tengkorak manusia. Setelah itu, Maki memerintahkan kepada kepolisian untuk melakukan penangkapan darurat kepada Kinoko. Sesampainya Maki dan para polisi ke tempat yang dimaksud, mereka menemukan Kinoko dengan sebuah bunga. Namun di sana sudah disiram minyak tanah oleh Kinoko dan pada akhirnya Kinoko mati dengan membakar dirinya sendiri. Dan pada endingnya, setelah kejadian itu, semua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kinoko terungkap. Manabe yang sudah meninggal pun dipromosikan 2 tingkat. Dan tim ke-9 akhirnya menjadi tim penyelidikan yang resmi. Di samping itu, Aoki yang sudah pulih dari cederanya mengundurkan diri dari tim ke-9. Sebelum Aoki meninggalkan tim ke-9, dia diberi flash disk oleh Maki. Masih belum jelas apa isi di dalamnya. Namun menurut observasi kami, itu adalah file tentang pembunuhan keluarga Aoki yang juga dilakukan oleh Kinoko yang menyebabkan ayah Aoki lumpuh. Di dunia ini ada rahasia yang seharusnya tidak dibuka karena bisa merubah masa depan seseorang. Masa lalu kadang seharusnya tetap menjadi masa lalu. Nikmati hari ini dengan nyaman untuk masa depan yang indah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur dan memberikan pola pikir yang positif. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.